ilustrasi dan juga infografis, gambar, grafik seperti itu ya nanti akan kita jumpai. Nah, di sini ada infografis. Soalnya adalah, pertanyaannya adalah, hal yang perlu disiapkan negara Indonesia dalam menyongsong kerjasama dalam bidang pariwisata adalah, nah, jadi di sini ada infografis tentang interaksi antar ruang Indonesia dengan negara-negara di ASEAN. Nah, ada kerjasama di bidang ekonomi, ada kerjasama di bidang sosial dan budaya, ada kerjasama di bidang politik dan keamanan. Nah, di sini di bidang ekonomi ya, contohnya yaitu kegiatan ekspor impor barang, kemudian pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN ya, MIE ya. Kemudian ada kerjasama di bidang sosial budaya, itu seperti promosi lokasi di Indonesia yang menjadi tempat pariwisata. Kemudian di bidang politik dan keamanan, kerjasamanya itu tentang kesepakatan zona perdamaian, kebebasan dan netralitas. Kemudian ada traktat persahabatan, ada kawasan bebas nuklir Asia Tenggara, dan ada kerjasama pemberantasan terorisme dan kejahatan lintas negara. Nah, yang ditanyakan adalah hal yang perlu disiapkan negara Indonesia dalam menyongsong kerjasama dalam bidang pariwisata. Kita lihat opsinya. Oh ya, waktu itu kakak sudah pernah kasih tips ya, ketika kalian ingin membaca satu persatu infografis, itu baiknya kalian membaca pertanyaannya dulu. Nah, kemudian setelah pertanyaan, baru pilihannya. Siapa tahu pertanyaan dan pilihannya itu tidak ada kaitannya dengan infografis, hanya judulnya aja yang sama misalnya. Tapi isinya ada kaitannya sih, tapi dikit. Tapi yang diminta oleh pertanyaan itu tidak terdapat di infografis, itu bisa jadi seperti itu. Gitu ya. Nah, seperti contoh yang ini nih. Yang di sini yang ditanyakan adalah kerjasama dalam bidang pariwisata. Padahal di sini adanya di ekonomi, budaya, sama keamanan ya. Walaupun pariwisata itu masuk di sosial budaya di sini. Oke. Nah, karena yang diminta di bidang pariwisata, kita langsung aja pilih pilihan ganda yang mana dia merupakan bidang-bidang dari segi pariwisata gitu ya. Nah, coba kita lihat pilihan gandanya. Yang A, pemerintah daerah harus mampu mengelola dengan baik tempat-tempat wisata daerah. Kemudian, ini bener nggak kira-kira? Di bidang pariwisata bukan? Iya. Iya ya, bisa jadi ya. Kemudian yang B, pemerintah pusat dan daerah harus mampu mengeksplorasi daerah wisata dengan baik. Sekali lagi, ini juga tentang wisata nih. Berarti ini juga Bisa benar jadi. ya. Kemudian yang C, pengusaha makro daerah bersama pemerintah daerah diwajibkan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan produk pariwisata daerah. Ini benar juga nggak? Pariwisata di sini juga. Berarti A, B, sama C itu benar. Artinya D. jawabannya adalah jawaban yang C. D. Iya, semua jawaban itu benar. Perlu kalian perhatikan ya, yang ditanyakan itu di bidang apa. Gitu ya. Kalau ini di bidang pariwisata, intinya sih kalian baca opsi ini yang benar-benar dia tentang mengeksplor daerah wisatanya. Itu berarti kalian pilih. Biasanya ada kata kuncinya ya, biasanya ada kata kuncinya. Misal ada kegiatan politik, ini berarti kaitannya tentang politik, kemudian tentang antar negara dan lain sebagainya gitu ya, dan keamanannya. Kemudian kalau ekonomi berarti nggak jauh-jauh itu tentang ekonomi, kegiatan aktivitas ekonomi gitu ya. Sosial budaya, budaya ini pariwisata sebenarnya masuk di lokasi di apa namanya? Bagian ini ya. Tapi yang pertanyaannya adalah lebih penekanannya adalah di segi wisatanya itu yang bagaimana, gitu ya. Oke. Jawabannya adalah yang D. Kemudian soal berikutnya nih. Di sini ada infografis juga. Bukan infografis ya, ini ada gambar nih. Ada gambar. Di sini gambarnya itu ada ceritanya juga nih. Bu Tuti ke pasar tidak berniat membeli teh karena persediaan di rumah masih mencukupi. Akan tetapi setelah di pasar ada penjual yang menawarkan teh dengan harga murah yang
dengan harga yang lebih murah dari biasanya, ditambah dengan hadiah berupa satu kantong gula, ibu mempertimbangkan harganya yang sangat murah sehingga ia memutuskan untuk membeli. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, pasar memiliki fungsi titik-titik. Kira-kira jawabannya yang mana? Terkait konteks bacaannya ini ya. Apakah fungsi promosi? Apakah fungsi distribusi? Ataukah perdagangan? Atau pembentukan harga? Sesuai dengan konteks bacaan ini, kira-kira fungsi pasar yang bagaimana nih? Yang A promosi. Iya, bagus. Jawabannya adalah yang A, ya, promosi ya. Di sini kakak punya materinya nih. Kakak share screen dulu ya. Nah, kelihatan ya? Oke. Di sini ada fungsi pasar ya. Yang pertama, fungsi distribusi. Fungsi distribusi, pasar itu bertujuan untuk melancarkan distribusi barang atau penyaluran ya, barang dari produsen ke konsumen. Distribusi merupakan penyaluran atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Nah, itu adalah fungsi distribusi, fungsi penyaluran kuncinya. Kemudian, untuk produsen itu dapat memasarkan barangnya secara langsung atau lewat perantara atau distributor namanya dalam praktik jual beli. Distribusi barang dan jasa yang lancar menunjukkan berfungsinya pasar dengan baik. Biasanya pasar itu adalah kegiatan jual beli. Yang mana jual beli itu dari produsen ke konsumen. Bisa secara langsung, bisa melalui distributor. Kalau melalui distributor, berarti dia menggunakan fungsi pasar distribusi. Contohnya apa? Misal, petani nih, ada petani. Petani itu dia me, apa namanya memproduksi beras misalnya. Kemudian dijual sama pedagang yang ada di pasar, ya. Padahal dia bukan petani si pedagang itu. Nah, ada konsumen yang mau membeli. Berarti pedagang itu dia adalah seorang distributor. Karena barang hasil yang dia jual itu bukan barang bikinan dia, bukan barang milik dia gitu ya. Jadi dia adalah seorang distributor. Itu adalah fungsi peran dari fungsi distribusi. Kemudian fungsi pasar yang kedua ada fungsi pembentuk harga. Pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Dalam proses ini terjadi tawar-menawar harga hingga mencapai kesepakatan. Artinya, penjual tetap mendapatkan keuntungan dan konsumen memperoleh harga yang diinginkan. Nah, kalau nggak ada tawar-menawar itu namanya bukan di pasar, ya. Tapi pasar tradisional ya, bukan pasar swalayan ya. Kalau di pasar tradisional itu biasanya ada yang namanya proses tawar-menawar. Dari situlah akhirnya terjadi pembentukan harga. Si konsumen minta harga misal 10.000. Eh, si produsen menjualnya dengan harga 15.000. Ditawar, nggak boleh 10.000. Akhirnya 12.000 mereka deal. Nah, itu artinya fungsi pembentukan harga. Kemudian ada fungsi promosi. Artinya memperkenalkan hasil produksi ke masyarakat. Hal tersebut bisa dilakukan dalam pasar. Fungsi promosi sangat menentukan omset penjualan terlebih ditunjang dengan kualitas dan harga. Biasanya kayak ada diskon, promo gitu ya. Kalau itu menggunakan fungsi promosi. Misalnya gini, si apa namanya penjual itu menjual barang dagangannya dengan harga 50.000 ya pasarannya itu harganya 50.000. Ada si konsumen tuh datang, dia melihat si penjual itu memasang di 20%. Nah, karena lagi diskon, akhirnya si konsumen teriming-iming seperti soalnya tadi. Itu adalah contoh dari di promosi. Itu ya. Kita lanjut lagi ke soal yang tadi. Mohon maaf, suara mikrofonnya bisa dimatikan dulu. Oke.
Kita lanjut ya. Perhatikan gambar gerak semu matahari berikut. Nah, ini ada gambar gerak semu matahari. Ya, gerak semu matahari ini gerak yang digambar ini gerak semu harian atau gerak semu tahunan ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Tahunan. Tahunan. Tahunan, iya betul sekali. Karena di sini ada bulan Maret, Juni, September, dan seterusnya. Yang mana ini siklusnya ini terjadi selama 1 tahun. Artinya dia adalah gerak semu tahunan matahari. Geraknya matahari selama 1 tahun gitu ya. Oke, berdasarkan gambar di atas, apabila Ani akan pergi ke Belanda pada bulan Desember, maka yang harus dipersiapkan Ani adalah Ani mau ke Belanda pada bulan Desember. Berarti di bulan ini nih, Desember nih nih. Nah, kira-kira yang harus dipersiapkan Ani apa nih? Apakah A, baju hangat atau mantel, sepatu boot, dan payung karena saat itu musim dingin? Atau KB, baju tipis, topi, dan payung karena memungkinkan peralihan musim semi ke musim panas? Ataukah C, pakaian yang biasanya dipakai di Indonesia, topi dan sepatu boot karena saat itu musim semi? Atau yang D, baju tipis, payung, dan sepatu boot karena saat itu di sana mengalami musim gugur? Belanda itu di benua apa sih? Belanda tuh di mana? Benua Eropa. Benua Eropa. Benua Eropa itu terdapat di belahan bumi bagian utara atau selatan ya? Utara. Utara, ya. Berarti kurang lebihnya Belanda itu ada di sini ya, di sebelah utara di sini ya. Nah, ketika bulan Desember, matahari ada di mana ya? Ada di sini nih, di bawah, di belahan bumi selatan. Artinya, pada saat itu, di belahan bumi utara terjadi musim Dingin. dingin atau salju gitu ya. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Ah. Iya, yang A, baju hangat, atau mantel, sepatu boot dan payung karena saat itu musim dingin. Oke, kalau saat bulan Desember di Australia terjadi musim apa ya? Musim apa kalau di Australia? Di Sydney? Nas. Panas ya. Kalau musim panas berarti yang Ani butuhkan beli apa? Baju yang tipis, gitu-gitu ya. Terus apa lagi? Es krim. Topi, Kipas, kipas. kipas, iya betul. Oke, ini ya jawabannya tadi karena di Belanda itu saat bulan Desember itu sedang musim apa namanya dingin, jadi dia harus membeli mantel, sepatu boot, sama payung. Jawabannya yang A. Oh ya kakak punya materi nih terkait dengan gerak semu matahari ini ya. Jadi ini ada kaitannya dengan gerak rotasi sama gerak revolusi. Kakak jelasin dulu ya, sebentar ya. Oh, belum dis. Oke. Judulnya rotasi dan revolusi bumi nih. Nah, apa yang kalian ketahui tentang rotasi? Nah, rotasi itu adalah eh, kelihatan nggak ya gambarnya? Kelihatan. Kelihatan ya, tulisan juga kelihatan. Kelihatan. Oke. Saya share screen aja deh. Oh, nggak kelihatan. Maaf. Gini aja ya. Rotasi bumi itu adalah peredaran bumi mengelilingi sumbunya atau porosnya dari arah barat ke timur. Kala rotasi atau waktu terjadinya rotasi yaitu selama 23 jam 56 menit 4 detik.
atau bisa diartikan selama 1 hari. Itu peristiwa terjadinya rotasi bumi. Nah, rotasi ini tentunya akan memberikan dampak atau akibat di dalam bumi kita, gitu ya. Apa aja sih akibat rotasi bumi? Yang pertama, itu terjadinya siang dan malam. Karena bumi berputar pada porosnya, ada matahari. Nah, yang bagian yang terkena matahari itu dia akan mendapatkan yang namanya peristiwa siang, gitu ya. Sedangkan bagian yang tidak terkena dengan matahari, dia akan terjadi malam. Nah, karena bumi terus berputar, akhirnya terjadi siang dan malam itu adalah akibat yang rotasi bumi yang pertama. Gitu ya, adanya siang dan malam. Kemudian yang kedua, gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari ya. Kalau kalian lihat nih, kalian bersyukur ya ada di daerah Katulistiwa ya. Kita melihat matahari terbit dari arah mana? Matahari terbit dari Timur. timur, Timur, terbenam di sebelah barat. barat. Nah, itu peristiwa tersebut adalah gerak semu harian matahari. Yang mana peristiwa itu terjadi selama 1 hari. Gitu ya. Ada matahari terbit dari sebelah timur, kemudian terbenam di sebelah barat. Itu namanya gerak semu harian matahari. Sehingga untuk kaum-kaum muslim ya, itu kita mengenal sholat 5 waktu gitu ya, dengan gerak semu harian matahari tersebut patokannya. Oke, kemudian yang ketiga adanya perbedaan waktu. Karena bumi itu terus berputar ya, dari barat ke timur ya, dari barat ke timur ini ya. Nah, akhirnya wilayah ada wilayah yang lebih cepat kena matahari atau ada wilayah yang lebih pagi. Gitu-gitu ya. Artinya ada perbedaan waktu di situ. Misalnya, ada yang tahu nggak daerah patokan waktu dunia itu di mana ya? Di kota? Inggris, London. Iya, di London. Posisinya adalah dimulai dari London tadi, Greenwich. Nah, kemudian ke timur selama sepanjang 15 derajat bujur timur, itu selisih waktunya adalah 1 jam. Kalau 30 derajat, berarti selisih waktunya dengan London adalah 2 jam. Dan seterusnya. Indonesia, ada yang tahu? Dibagi menjadi berapa daerah waktu? Tiga. 3. 3. Daerah waktu Indonesia bagian barat, Barat, tengah, sama timur. timur. Indonesia bagian barat, selisih waktunya dengan London atau New York itu berapa ya? Selisih waktunya berapa? Kalau di Indonesia itu jam 8 pagi, saat itu di London jam berapa? Ada yang tahu? Jam 1. Iya, bagus sekali. Jam 1 malam ya. Karena selisihnya 7 jam. Duluan mana? Duluan kita gitu ya. Nah, jadi itu. Kalau selisihnya dengan waktu Indonesia bagian tengah, selisih waktunya berapa dengan New York? 8 jam gitu ya. Dengan Indonesia bagian timur yaitu 9 jam. Contoh nih, ah Kak Dini berada di Jakarta saat itu menunjukkan pukul 4 sore. Arum ada di Papua. Saat itu adalah pukul berapa? Kalau di Jakarta pukul 4 sore berarti di 6. Papua pukul Pukul 5 sore. hmm, 6. 6. Jakarta sama Sorong, Jakarta itu waktu Indonesia bagian barat, Sorong itu adalah di Papua ya, di waktu bagian Indonesia bagian timur, artinya selisih waktunya adalah 2 jam, gitu ya. Berarti kalau di Jakarta itu jam 4, berarti di Papua atau di Sorong tadi adalah pukul 6, gitu ya. Enam. Nah, itu adalah karena pengaruh akibat rotasi bumi. Kemudian akibat yang keempat,
Ada perbedaan percepatan gravitasi bumi. Jadi gravitasi bumi di daerah ekuator, di daerah lintang sedang, dan di daerah kutub itu kecepatannya berbeda. Lebih cepat yang wilayah kutub, ya. Karena apa? Bumi itu menggembung atau menggembung di bagian ekuator ya. Artinya dia tepat pada porosnya dan menggembung di bagian ekuator. Ketika dia berputar, berotasi, kecepatan rotasinya jauh lebih cepat di wilayah yang kutub, gitu ya. Karena dipengaruhi juga oleh gaya gravitasi bumi. Nah, nah ini kecepatan gravitasinya ini berbeda-beda ya. Di wilayah ekuator itu adalah 9,780, kemudian di wilayah kutub itu adalah 9,832. Sedangkan di lintang sedang itu adalah sekitar 9,8. Nah, kalau makanya dibulatkan biasanya. Biasanya dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat biasanya. Itu adalah satuan apa namanya itu adalah percepatan gravitasi bumi kita, gitu ya. Itu perlu tahu aja sih. Kemudian yang selanjutnya, akibat rotasi bumi yang kelima itu adalah pembelokan arah laut. Karena bumi berputar pada porosnya, itu akan menyebabkan pembelokan arah angin yang mana ada kaitannya dengan pembelokan arah arus laut gitu ya. Jadi dipengaruhi juga, ini saling berhubungan gitu ya, karena bumi itu berputar pada porosnya, bergerak terus, berputar terus. Sehingga angin yang mana itu dipengaruhi oleh unsur-unsur yang berada di luar bumi itu arahnya dia akan berbelok. Begitu juga dengan arus laut, gitu ya. Oke, gelombang itu juga yang mengedakan angin. Itu. Ini adalah akibat dari rotasi bumi. Kemudian selanjutnya, ini yang rotasi sudah, yang selanjutnya adalah revolusi bumi. Nah, kalau rotasi itu adalah perputaran bumi pada porosnya, kalau revolusi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Kala revolusinya bumi itu adalah 365 seperempat hari atau biasa disebut selama 1 tahun. 1 tahun itu sebenarnya 365 hari ya. Kemudian selama 4 tahun sekali kita melihat di kalender bulan Februari itu tanggalnya ada 29. Karena itu adalah akumulasi dari seperempat-seperempat hari yang selama 4 tahun dijadikan satu. Menjadi 1 hari. Penambahannya biasanya di bulan Februari tanggal 29 itu ya, ada tanggal 29. Makanya kalau kalian ada yang ulang tahun di tanggal 29 Februari berarti ulang tahunnya 4 kali 4 tahun sekali ya, kasihan ya. Ya nggak apa-apa, umurnya muda terus berarti. Gitu Iya, ya, aku canda. ingatnya Lanjut, Mas lintasan Februari. revolusi bumi itu berbentuk elips ya. Jadi selama 1 tahun bumi itu berputar mengelilingi matahari sambil berrotasi. Sambil bumi itu mengelilingi matahari, bumi selalu melakukan proses rotasi. Gitu ya, jadi bersamaan. Nah, akibat dari revolusi bumi yang pertama itu adalah perbedaan lama waktu siang dan malam. Kalau yang rotasi tadi adanya siang dan malam. Kalau revolusi, perbedaan lamanya waktu siang dan malam, gitu ya. Misalnya gini, kalau kita bersyukur ya di daerah ekuator ya, kita mendapatkan lama waktu siang dan malam itu imbang, yaitu 12 jam, 12 jam. Berbeda dengan negara-negara yang berada di lintang sedang. Contohnya tadi di Belanda. Di Belanda itu ketika musim panas, dia memperoleh penyinaran matahari yang cukup lama. Tapi ketika musim dingin, itu hanya memperoleh penyinaran matahari selama 3 sampai 6 jam. Gitu ya. Jadi waktu terjadi musim panas di sana cukup lama, artinya musim malam harinya itu lebih singkat. Itu kalau bukan di daerah ekuator, gitu ya. Artinya adanya lama waktu siang dan malam itu adalah pengaruh dari revolusi. Karena pengaruh juga dengan posisi matahari tadi ya. Oke. Kemudian yang kedua, perubahan rasi bintang. Nah, kalian mungkin ada yang zodiaknya Leo, Aquarius, Gemini gitu ya. Itu adalah rasi bintang pada bulan tersebut gitu ya. Misalnya nih, ini bulan apa nih? Bulan November gitu ya. Kalian kalau anak-anak astronomi itu bisa menyimpulkan bentuk rasi bintangnya yang ada di langit ya. Oh, ini adalah rasi bintang apa misalnya Aquarius gitu ya. Gitu. Jadi perubahan rasi bintang ini terjadi selama 1 tahun sekali, gitu ya.
Kemudian gerak semu tahunan matahari yang tadi ya, yang kakak jelaskan tadi ya. Matahari ketika bulan Maret dia berada di daerah ekuator. Kemudian ketika bulan Juni matahari itu berada di lintang utara. Ketika bulan September matahari itu kembali lagi ke ekuator. Ketika bulan Desember matahari berada di daerah lintang selatan atau belahan bumi bagian selatan. Maret kembali lagi. Begitu terus ya selama 1 tahun siklusnya gerak semu tahunan matahari. Nah, ini ada kaitannya dengan musim. Akibat revolusi bumi itu adanya perubahan musim ya. Untuk daerah-daerah di lintang sedang itu dia bisa merasakan 4 musim. Ada musim kemarau, maaf, ada musim panas, ada musim gugur, kemudian ada musim dingin, ada musim semi. Nah, kalau di Indonesia kita ini ya, karena kita mendapatkan penyinaran matahari selama 12 jam atau sepanjang tahun, artinya kita hanya memiliki 2 musim di daerah tropis, gitu ya. Nah, adanya perubahan musim itu juga menandakan akibat dari revolusi bumi. Kemudian yang terakhir yaitu ditetapkannya kalender Masehi, ya. Selama 12 bulan ada berapa hari? Yaitu tadi ya yang kita bahas ya, ada 365 hari. Spesial di setiap 4 tahun sekali itu ada 366 hari. Ada yang tahu tahun-tahun berapa yang Februarinya ada tanggal 29-nya. Tahun yang bagaimana? Lipatan 4 kan. Nah, tahun kelipatan 4. Namanya apa? Tahun Tahun kabisat. kabisat. Iya, tahun kabisat itu adalah tahun yang mana dia bisa dibagi 4 ya. Artinya di tahun-tahun tersebut itu ada selama 1 tahun ada 366 hari. Gitu ya. Ini adalah akibat dari revolusi bumi. Oke, Kayaknya kita episode lanjut yang lagi ya ke soal yang panas yang anak tujuannya. Oke, sudah untuk rotasi dan revolusinya. Kita lanjut lagi ya. Balik lagi ke soal yang tadi ya. Nah, di sini ada infografis nih. Laut, masa depan Indonesia. Nah, kita seperti biasa ya, baca pertanyaannya dulu. Berdasarkan infografis tersebut, terdapat kalimat sebagai bangsa maritim, masa depan Indonesia bergantung dari pengelolaan laut. Mana sih? Oh, ini nih. Yang di sini ya, yang di atas ini ya. Kelihatan ya kursornya kakak ya. Nah, mana sajakah yang termasuk cara pemaksimalan potensi laut di Indonesia yang sesuai dengan pernyataan pada infografis? Kita lihat pernyataannya ini. Yang pertama, memberi pelatihan kepada nelayan agar memiliki jiwa entrepreneurship. Yang ini bukan? Kita lihat dulu yang kedua. Memberi kebebasan kepada kapal asing, Tidak. tidak ya. Atau kayak yang ketiga, mengenalkan batas laut Indonesia pada nelayan, bisa jadi ya. Yang keempat, menjual sumber daya laut pada pihak asing, Tidak. tidak. Ya. Ini bukan termasuk apa namanya pernyataan yang ini nih menyantumkan kalimat ini nih sebagai bangsa maritim masa depan Indonesia bergantung dari pengelolaan laut. Artinya masa depan Indonesia itu ya tergantung bagaimana cara kita melindungi atau mengelola lautannya kita gitu ya. Nah, dari pernyataan ini yang termasuk yang cocok dengan pernyataan ini kira-kira yang mana tadi? Yang Satu nomor dan satu tiga. sama Tiga. 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 Oke, good. Lanjut ya, sorry. Ini yang A dulu, bentar, kakak merah-merahin dulu. Jadi kadang tuh ada soalnya seperti ini nih. Jadi kalian eh jangan baca ini dulu sampai pusing gitu ya. Langsung baca ke pertanyaannya. Kalau misal pertanyaannya mengacu grafisnya baru dibaca. Gitu ya. Tapi kalau ini kan gampang nih. Hanya gitu ya. Pernyataannya tertulis gitu ya.
ke soal nomor 15. Di sini ada jumlah petani dan luas Bangka Belitung tahun 2016. Tahunnya lama banget ya. Nah, pertanyaannya, berdasarkan grafik di atas, kebenaran pernyataan di bawah ini. Berarti yang benar sesuai dengan grafik itu yang mana gitu ya. Berarti kita harus membaca grafiknya. Tapi lihat dulu pilihannya yuk. Apakah yang A? Grafik di atas menunjukkan perbandingan jumlah petani semakin meningkat. Apakah sesuai dengan judul dan isinya? Perbandingan jumlah petani semakin meningkat. Jumlah petani yang mana sih? Oh, yang ini jumlah petani. Ini jumlah luas area. Apakah semakin meningkat dia? Tidak ya. Ini naik, naik, naik dikit. Ini turun. Ini naik lagi, ini turun. Berarti tidak semakin meningkat. Berarti ini salah ya yang A ya. Apakah yang B? Grafik di atas menunjukkan bahwa luas area kebun lada di Bangka Tengah dan Belitung Timur itu paling banyak. Apa ya sih? Bagaimana? Tidak, Enggak. Iya tidak. ya, Bangka Enggak Tengah ini dong. kecil ya. Paling Terus yang rendah. iya, Belitung Timur juga dia paling rendah ya. Jadi ini salah ya yang B ya. Oke, apakah yang C? Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah petani dan luas kebun lada di daerah Bangka Selatan yang paling rendah? Enggak. Ya, kebalik ya. Ini adalah yang paling tinggi malah nih. Nah, berarti salah juga. Berarti jawabannya yang D. Grafik di atas menunjukkan jumlah petani dan luas kebun lada di Bangka Belitung pada tahun 2016. Ini judulnya berarti. Oke, ini. Ya. Betul, jawabannya yang D. Kita lanjut. Soal nomor 16. Di sini ada artikel. Nah, langsung ke pertanyaannya dulu. Pernyataan di atas merupakan titik-titik. Wah, yang diminta pernyataannya ya. Berarti ini mubazir nih. Gambarnya, nggak apa-apa deh. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, penghematan biaya produksi. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan nasional. Yang keempat adalah perbedaan penugasan teknologi. Pernyataan ini kira-kira merupakan apa nih? Apakah hambatan perdagangan internasional? Apakah Tidak. faktor mendorong perdagangan internasional? Kebijakan. Atau kebijakan perdagangan internasional? Atau yang D, faktor perdagangan nasional? Oke, kayaknya harus baca sih, harus baca. Kita baca dulu ya. Kemampuan masing-masing negara yang berbeda dalam menghasilkan barang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Kegiatan pokok dalam perdagangan internasional disebut dengan ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha. Pelaku ekspor disebut eksportir. Tujuan utama kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri, seperti dolar. Mata uang asing ini ditampung oleh pemerintah dan disebut sebagai devisa negara. Devisa yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai impor. Impor dapat diartikan sebagai kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut importir. Seorang importir membayar barang yang dibeli dengan mata uang asing. Importir dapat menukarkan mata uang rupiah mereka dengan mata uang asing di bank dalam negeri. Selanjutnya digunakan untuk membayar barang yang diimpor. Ini adalah kegiatan impor ekspor ya. Nah, berarti kita fokusnya ke pernyataan ya. Kira-kira pernyataan ini nih, karena adanya perbedaan sumber daya alam, penghematan biaya produksi, pemenuhan kebutuhan nasional, dan juga perbedaan penugasan teknologi. Kira-kira ini adalah hambatan atau faktor pendorong ataukah kebijakan perdagangan atau faktor perdagangan nasional ya? Yang B, faktor pendorong. Iya, betul sekali. Kalau kita lihat pilihan opsi yang C sama D itu kayaknya rancu ya. Ini kebijakan kebijakan perdagangan ini biasanya dia kayak peraturan-peraturan kayak gitu-gitu ya.
Sedangkan yang D ini faktor perdagangan nasional. Faktor apa nih? Nah, gitu kan? Nah, faktor itu ada faktor penghambat dan ada faktor pendorong. Yang sesuai dengan pernyataan ini adalah faktor Oh, pendorong. Faktor pendorong ya. Jadi, karena biasanya gini nih, fak- faktor pendorong itu muncul ketika ada keterbatasan di daerah asal. Sehingga mendorong apapun yang ada di daerah asal itu untuk melakukan impor atau ekspor gitu ya. Itu mendorong untuk keluar biasanya gitu. Itu berarti karena adanya keterbatasan luar. Nah, atau apa namanya ini katanya sama penarik ya. Kalau penarik biasanya karena ada iming-iming gitu ya. Faktor pendorong itu biasanya dia yang mendukung. Kalau yang menghambat berarti dia yang menghambat, yang membatasi. Gitu ya kalau yang konteksnya di sini. Nah, pernyataan ini karena adanya perbedaan sumber daya alam mendorong terjadinya perdagangan internasional. Gitu ya. Jawabannya adalah yang B. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 17. Di sini ada grafik nih. Hmm. Penderita sembuh COVID-19 di negara ASEAN. Ada negara Singapura, Indonesia, Filipina, Vietnam, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Kita ke pertanyaan dulu. Rasio penderita sembuh terhadap penderita wabah COVID-19 di negara-negara ASEAN berbeda satu sama lainnya. Negara dengan rasio kesembuhan yang paling rendah adalah, berarti kita harus membaca grafik nih. Di grafik ini ada grafik banyak, bisa membaca grafik ya. Kita lihat dulu. Ini menunjukkan apa bagian yang vertikal dan bagian horizontalnya, gitu ya. Bagian yang vertikal ini adalah banyaknya penderita atau jumlah penderita, ya. Sedangkan yang bagian vertikal ini ada penderita yang sedang sakit dan yang sudah sembuh. Yang sedang sakit warnanya kuning, yang sudah sembuh warnanya biru. Ini setiap negara, gitu ya. Data penderita dan sembuh setiap negara ini yang horizontalnya. Nah, dengan yang rasionya paling rendah, rasio kesembuhannya paling rendah itu yang mana sih? Kalau kesembuhan berarti kita amatin yang warna biru. Yang paling rendah yang mana nih? Singapura 131 tinggi ya. Indonesia 17, oh lebih rendah. Filipina 8, oh lebih rendah lagi. Vietnam 17, oh ternyata lebih tinggi. Brunei ini 1, oh rendah. Malaysia. Malaysia, Thailand. Malaysia 87, ini tinggi ya. Thailand. Kan itu 0 loh. Iya ini 0. Kamboja 1. Berarti yang paling rendah mana? Thailand, Thailand, Kalau tingkat penderita yang paling tinggi di mana? Malaysia, Malaysia. Malaysia. Tingkat kesembuhan yang paling tinggi? Singapura. Singapura, Singapura. Oke. Kemudian penduduk yang terpapar COVID paling banyak di mana? Di Lah, Malaysia. Oke, gitu. Jawabannya adalah yang Thailand. Kita lanjut ya, soal nomor 18. Bacalah dengan seksama. Oh iya nih. Berdasarkan data di atas, benua yang paling luas dan paling padat penduduknya adalah paling luas. Kita lihat, oh kalau di sini nggak ada yang paling luasnya ya di grafik ya, di tabel ya. Di tabel ini adalah tabel jumlah penduduknya. Kemudian luasnya berarti di bacaannya nih. Oke, kita baca ya. Pada mulanya di permukaan bumi hanya ada satu benua yang disebut Pangea. Benua tersebut kemudian pecah dan bergerak saling menjauh dan saling mendekat satu dengan lainnya. Dalam kurun waktu jutaan tahun, barulah terbentuk benua yang kita kenal saat ini, yaitu ada benua Amerika, ada Afrika, Australia, Eropa, dan Asia yang berada satu daratan. Masing-masing benua memiliki luas dan karakteristik yang berbeda. Benua Afrika memiliki luas 30
juta 290.000 kilometer persegi. Luas benua Amerika 42 juta 57.100 kilometer persegi. Luas benua Australia 8.945.000 kilometer persegi. Luas benua Asia 44 juta kilometer persegi dan luas benua Eropa 10.355.000 kilometer persegi. Di samping itu, benua-benua juga memiliki dinamika penduduk yang berbeda-beda. Nah, dinamika penduduknya itu seperti ini nih. Dinamika penduduk itu adalah apa namanya? Perubahan. Nah, kita lihat jumlah penduduknya di tahun 2005, 2015 dan total penambahannya gitu ya. Nah, yang diminta soal itu adalah benua yang paling luas dan paling padat penduduknya. Dari bacaan yang pertama, paling luas kita sudah tahu ya, di mana nih? Di Iya. Asia. Oke, di Asia ya ini ya, 44 juta kilometer persegi. Sama Amerika gede Asia loh ya. Oke, kita lihat yang paling berarti sudah ketemu nih yang paling luas adalah Asia. Kemudian yang paling padat, apakah Asia juga? Asia ini jumlah penduduknya totalnya ada 476 juta jiwa. Paling banyak ya daripada benua lainnya ya. Oke, berarti yang paling luas dan paling padat penduduknya adalah benua Asia. Asia. Oke. Kita lanjut ya, soal nomor 19. Sudah sampai pelajaran ini belum? Indeks partai. Sudah kayaknya ya. Indeks partai November 1912. Pendirinya adalah tiga serangkai, yaitu Dawes Dekker, Ki Hajar Dewantoro, serta Dr. Cipto Mangunkusumo. Tujuan Indonesia Partai dalam perjuangan pergerakan nasional Indonesia adalah, nah, yang mana nih kira-kira nih? Apakah A, mengusahakan pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab hanya kepada rakyat Indonesia? Ataukah yang B, meningkatkan kesejahteraan rakyat di bidang ekonomi dan sosial, Oke. hukum tani dan bank? Atau yang C, pendapat yang keliru tentang agama Islam dan hidup agama? Atau yang D, menumbuhkan dan meningkatkan dari semua golongan untuk memajukan ya. Kira-kira mana nih tujuan dari Indosepart? Ada yang tahu nggak? Tidak ada yang tahu. Kakak kasih materinya ya. Oke, kakak sudah cari tujuan dibentuknya Indosepart partai. Nah, yang- nah, jadi ini adalah tiga tujuan dibentuknya Indosepart. Yang pertama, menumbuhkan dan meningkatkan jiwa persatuan semua golongan. Yang kedua, menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme rakyat guna memajukan tanah air. Yang ketiga, mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Simpen ya ini ya, tiga ini ya. Oke, kita lihat lagi pertanyaannya yang tadi. Berarti jawabannya yang mana nih? D. Yang yang ini ya, yang D ya. Menumbuhkan dan meningkatkan jiwa persatuan dari semua golongan untuk memajukan tanah air Indonesia. Oke, betul sekali. Jawabannya adalah yang D. di Bentar kok ini. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 20 berikutnya ya. Berikut ini
salah satu kerjasama antara Jepang dan Indonesia. Nah, ini nih bentuk-bentuk kerjasama antar ruang ya. Sudah kakak jelasin di pertemuan sebelumnya kalau nggak salah ya. Masih ingat nggak nih kalian? Jadi di sini ada Indonesia, ada Jepang nih. Di dalam skemanya ini Indonesia itu dia memiliki minyak bumi, gas alam cair, batu bara, hasil tambang, udang, pulp, tekstil, dan produk tekstil. Sedangkan Jepang dia memiliki mesin-mesin dan suku cadang, produk plastik dan kimia, baja, perlengkapan listrik, suku cadang elektronik, mesin alat transportasi, dan suku cadang mobil. Ini yang dimiliki Jepang. Nah, Jepang mengimpor komoditas bahan mentah dari Indonesia. Sebaliknya, Indonesia mengimpor komoditas barang jadi dari Jepang. Dalam peristiwa ini, maka Indonesia dan Jepang memiliki hubungan saling membutuhkan. Hal ini merupakan contoh faktor pendukung interaksi keruangan antar negara, yaitu, masih ingat nggak? Jawabannya yang mana kira-kira? Apakah yang A, transfer ability C, dan transfer? C, Bu. C. Yang C. Oke. C. Yang B itu intervening opportunity ya, itu bukan ya, berarti yang C ya, regional complementary. Jadi masih ingat ya, interaksi keruangan itu ada 3 macam. Transfer ability, intervening opportunity, dan juga regional complementary. Masih ingat? Saya ingatin lagi coba nih. Jawabannya tadi yang C benar. Kakak bukakan lagi materinya. Ini nih, faktor interaksi wilayah ya. Jadi wilayah-wilayah yang saling melengkapi. Sudah kelihatan belum? Sudah ya? Oke. Sudah. Faktor interaksi. Yang pertama itu wilayah-wilayah yang saling melengkapi atau regional complementary. Hubungan wilayah yang saling melengkapi dimungkinkan karena adanya perbedaan wilayah dalam ketersediaan dan kemampuan sumber daya. Namun akan ada wilayah yang surplus, sedangkan wilayah lain mengalami kekurangan atau defisit sumber daya seperti hasil tambang, hutan, pertanian, barang industri, dan sebagainya. Keadaan ini mendorong terjadinya interaksi berdasarkan saling membutuhkan. Kedua wilayah ini saling membutuhkan. Akhirnya mereka melakukan interaksi untuk saling melengkapi. Wilayah A itu surplus. Misal surplus itu kelebihan ya. Kelebihan bahan mentah. Wilayah B defisit bahan mentah. Terus wilayah A itu defisit yang namanya bahan jadi kayak mesin gitu ya, kayak tadi ya Indonesia sama Jepang ya. Sedangkan wilayah B dia surplus mesin karena mereka adanya perbedaan ya yang mana akan mendukung terjadinya interaksi yang saling melengkapi. Mereka barter, tukeran. Itu saling melengkapi. Gitu ya. Terus kalau yang kesempatan untuk saling berintervensi, itu nama lainnya adalah intervening opportunity ya. Kesempatan berintervensi maksudnya. Kesempatan berintervensi merupakan suatu kemungkinan perantara yang dapat menghambat timbulnya interaksi antar wilayah atau dapat menimbulkan suatu persaingan antar wilayah. Secara potensial, wilayah A dan B sangat mungkin terjadi hubungan timbal balik. Sebab A kelebihan sumber daya X dan kekurangan sumber daya Y, sedangkan keadaan di B sebaliknya. Mereka eh, kelebihan sumber daya Y dan kekurangan sumber daya X. Akan tetapi, karena kebutuhan masing-masing wilayah itu secara langsung telah dipenuhi oleh wilayah lain atau wilayah C,
maka interaksi antara wilayah A dan B itu menjadi lemah. Jadi ada orang ketiga ceritanya, gitu ya. Dalam hal ini wilayah C berperan sebagai alternatif. Nah, poinnya di sini nih, wilayah C berperan sebagai alternatif mengganti suatu sumber daya bagi wilayah A atau wilayah B. Jadi adanya kesempatan berintervensi. Itu adalah yang intervening opportunity. Gitu ya. Ini yang faktor yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang atau spasial transferability gitu ya. Faktor lain yang mempengaruhi pola interaksi antar wilayah adalah adanya kemudahan pemindahan dalam ruang, baik proses pemindahan manusia, pemindahan barang maupun informasi. Kemudahan pemindahan dalam ruang sangat bergantung pada hal-hal berikut. Misalnya nih, jarak mutlak dan relatif antar wilayah, biaya angkut dan transportasi untuk memindahkan manusia, barang, dan informasi dari satu tempat ke tempat lain, kemudahan dan kelancaran sarana prasarana transportasi antar wilayah seperti kondisi jalan, relief wilayah, jumlah kendaraan sebagai sarana transportasi dan sebagainya. Dan tidak lupa, biasanya lebih hemat atau lebih murah itu yang lebih dipilih, gitu ya. Itu kayak dengan transfer ability. Oke, biasanya ini uh, faktor ini tuh terjadi ketika daerahnya itu dia lebih mudah aksesnya, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang tadi. Berarti jawabannya bener ya. Yang mana tadi? Regional Oh. komplementari. Karena wilayah ini, wilayah Indonesia sama Jepang itu saling melengkapi, saling membutuhkan. Ini arah panah ini artinya dia menandakan daerah ini saling melengkapi. Gitu ya. Oke, terus selanjutnya soal nomor 21. Mungkin ini jadi soal terakhirnya ya. Nah, ada artikel nih di sini. Kita baca dulu yuk soalnya. Suku yang dibahas dalam artikel tersebut adalah, oh berarti kita harus baca. Suku tersebut tinggal di Kabupaten Bulukamba sekitar 200 kilometer dari kota Makassar. Mereka memakai pakaian serba hitam, sorban hitam, dan tanpa menggunakan alas kaki. Mereka tidak perlu tertarik dengan dunia luar. Mereka masih menjalani hidup sebagaimana nenek moyang mereka menjalani hidup mereka zaman dulu. Di sana ada sebuah hutan keramat yang bernama Hutan Keranjang. Suku Kajang tidak boleh mengambil hasil alam, bahkan ranting atau kayu bakar sekalipun dari hutan tersebut. Apabila melanggar, maka akan dikenakan hukum adat. Disebutkan nggak ini suku apa yang dibahas di bacaan ini? Jawabannya suku apa nih? A. Hah? Ini nih disebutkan kok. Nih, suku C. Kajang. Jawabannya yang C. Oke. Kayaknya udah dulu ya. Sampai sini ada yang mau dibahas lagi? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Sebelum saya tutup, saya masih membuka pertanyaan nih. Kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, saya akhiri ya. Oke. Terima kasih adik-adikku semuanya. Tetap belajar yang rajin ya. Banyak-banyak latihan.